Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami. Pada kali ini, kami akan membahas tentang keberanian. Apa itu sesungguhnya keberanian? Dan bagaimana melatihnya? Apakah diperlukan orang-orang yang berani? Keberanian. Hamka menamakannya dengan keberanian budi. Apa kata beliau tentang keberanian? Keberanian budi ialah berani menyatakan suatu perkara yang diyakini sendiri kebenarannya, walaupun akan dibenci orang. Di dalam masyarakat perlu ada orang-orang yang berani menyatakan perkara-perkara yang dipandang benar, baik pun dengan sikap menyerang. Misalnya menyatakan kesalahan perkara-perkara yang telah terbiasa dipakai, telah teradat, padahal tidak cocok lagi dengan zaman, atau sikap menangkis, yaitu kelihatan suatu hal yang bersalah dengan kebenaran, dilakukan atau diucapkan orang lain, padahal tidak ada orang yang berani membantah, lalu kita bantah dengan alasan yang cukup. Tidaklah suatu bangsa akan tegak, dan suatu paham dapat berdiri, kalau di dalam bangsa itu sendiri, tidak ada yang berani menyatakan kebenaran. Sebab tiap-tiap bangsa amat segan mengubah yang lama. Dia hendak tetap pada yang lama, padahal kadang-kadang tidak cocok dengan zamannya lagi. Kalau ada suara baru mengkritik yang lama, tentu akan mendapat sambutan yang sengit dari orang yang dicap lama itu. Orang akan ribut, tetapi yang berani menyatakan keberanian itu mesti tahan. Karena di dalam menjatuhkan suatu benteng, orang tegak di barisan pertama harus kena peluru, dan kadang-kadang jatuh mati. Tetapi kelak, serdadu barisan di belakang akan berjalan terus di atas bangkai orang-orang yang berada di barisan muka tadi. Maju terus, menyerang terus, sehingga peluru musuh itu pun habis. Kemenangan didapat dan perjuangan membawa hasil yang menyenangkan. Demikianlah orang yang berani menyatakan paham baru. Orang itu memang selalu dahulu datang daripada zamannya. Orang itu memang selalu datang lebih dahulu dari zamannya. Orang-orang yang sama hidup dengan dia belum kenal akan dia. Kelak mereka akan takluk juga. Sekurang-kurangnya orang marah karena kritiknya. Tetapi dengan diam-diam orang turuti apa yang dikatakannya. Adapun orang yang enggan menyatakan keyakinan karena takut akan dikritik, segan menyatakan pendirian karena takut akan dibenci, adalah orang yang pengecut. Terutama sekali perlu diperhatikan oleh penulis-penulis dan pengarang-pengarang. Orang yang pengecut atau yang membungkam kebenaran karena takut akan dibenci, atau penulis-penulis yang hanya menurunkan kehendak orang banyak, walaupun di dalam perkara yang tidak diselidiki lebih dalam, tidaklah akan dihargai orang. Topengnya akan terbuka, sebab bukan pembela kebenaran, tetapi pembela namanya sendiri, tegasnya pembela periuk nasinya. Orang yang berani menyatakan kebenaran, kalau beroleh kawan, adalah kawan yang setia dan yakin akan pendiriannya, yang tidak ditakuti akan mungkir, dan kalau dia beroleh lawan, ialah yang meskipun tidak tunduk selalu kepadanya, namun dia tetap menghormatinya. Dan kalau ada yang memusuhi, bukanlah karena tidak mengakui kebesarannya, tapi rasa permusuhan timbul ialah lantaran tidak mengakui lebih dahulu akan kebesarannya. Tidaklah boleh sunyi setiap waktu dari orang-orang yang berani menyatakan pendirian. Orang yang menegakkan barang yang condong, memperbaiki barang yang salah, yang tidak peduli kebencian orang yang memusuhi dan ejekan yang membenci. Meskipun benci kepadanya, namun kebenaran tidak akan dapat ditolak. Orang tidak akan kuasa menolak pendapatnya itu. Orang hanya akan sempat mencari kesalahannya kalau dia salah. Itulah kelak yang akan disorak-sorakkan. Dan orang hanya sempat membuat fitnah atas dirinya karena merasa kalah dan tidak sanggup menghadapi dengan jalan bermuka-muka karena pada hakikatnya dia tidak salah. Orang yang seperti itu perlu bagi bangsa. Perlu dipupuk pekerjaan yang penting-penting, yang besar-besar, perubahan-perubahan yang baru di dalam masyarakat tidak akan timbul kalau tidak ada orang yang berani. Nah, untuk menanamkan bibit keberanian kepada anak-anak, maka ahli-ahli pendidik mendapat beberapa jalan, di antaranya ada 5 macam. Yang pertama, menguatkan pelajaran senam, olahraga, kepada anak muda, sehingga badannya kuat dan sehat. Olahraga itu bermacam-macam, seperti sepak bola,
bola keranjang, gimnastik, mendaki bukit, berburu, dan lain-lain. Yang kedua, mengajarkan riwayat orang-orang yang berani, yakni orang-orang yang telah mengorbankan diri dan jiwanya, hartanya dan hidupnya untuk mempertahankan bangsa, tanah air, dan agama. Orang yang berani berterus terang menyatakan kebenaran, walau dibenci dan dihina, tetapi akhirnya mereka menang. Hampir di seluruh dunia, hampir di seluruh tanah lapang, taman bunga dihiasi dengan patung orang-orang besar dan berjasa. Kadang-kadang barang-barang pusaka orang-orang besar yang telah meninggal, tongkatnya, buku catatannya, kacamatanya, dan lain-lain dikumpulkan dan dijadikan museum. Guru-guru dan orang-orang tua membawa anak-anak ziarah ke tempat itu, supaya dilihatnya bahwa orang besar itu hanya manusia biasa, dapat ditiru. Yang ketiga, biasakan berterus terang bercakap-cakap. Jangan terlalu banyak ambil muka, tenggang-menenggang, tetapi hendaklah sopan, teguh di dalam keyakinan dan jujur. Dan yang keempat, tidak percaya kepada khurafat, tidak peduli kepada dongeng kuno yang menimbulkan takut seperti kuntilanak, kangkung nyak, si cindai, dan lain-lain, yang asalnya hanya untuk mengenak-enakkan tidur, atau untuk menakut-nakuti anak-anak agar jangan menangis, padahal bekasnya kepada jiwa sangat mengikis. Yang kelima, memperkaya akal dengan ilmu yang memberi faedah, sehingga dapat mengetahui hakikat sesuatu, sehingga tidak ada lagi pintu terbuka untuk mengizinkan khurafat masuk ke dalam. Kelima-lima pendidikan itu dikehendaki oleh Islam. Malah lebih lagi Islam mengajarkan pelajaran tauhid, meskipun di dalam pelajaran tauhid wajib dipercaya bahwa setan ada, jin ada, tetapi tempat bergantung hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang kuasa, melainkan Dia. Pelajaran tauhid menghapuskan segala khurafat. Mari kita renungkan sejenak. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri, agar kita memiliki keberanian budi yang dibutuhkan bagi kemaslahatan umat. Demikian yang dituturkan dalam buku Falsafah Hidup Hamka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.